Kebakaran hanguskan satu rumah warga di Minahasa Selatan. Gubernur sambut dua anggota Paskibraka asal Sulut. Kejuaraan berkuda perebutkan Piala Bupati Minahasa Utara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 26 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Kebakaran melanda satu unit rumah di Desa Rumoong Atas, Kecamatan Tareran, Minahasa Selatan. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah video amatir warga saat kebakaran melanda rumah semi permanen milik keluarga Olga Rumengan Wilar di Jagatiga, Desa Rumoong Atas 2. Saksi mata yang merupakan tetangga korban saat itu terbangun karena mendengar teriakan minta tolong. Kemudian saksi membangunkan pemilik rumah karena ada kebakaran di belakang dapur rumah. Kita keluar bagian kita dapat lihat, so ada api. Mana masih belum menjalar dan kita masih ada masuk lagi di dalam terpanggil. Tadi apa? Itu langsung kebakaran. Kita langsung bertarian. Tolong api, kebakaran. Jam 4. Ada bawa tarian di jalan, kong datang tuh pala. Kok bilang ambil itu air dang saya sirang. 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Minsel terjun ke lokasi kebakaran setelah menerima laporan warga. Meski telah berupaya maksimal, namun upaya pemadaman tidak berhasil karena api telah menghanguskan seisi rumah. Kita tanya info itu dari dapur, dari tungku, dari Dodika. Jadi dari siang kata ada masak air panas, kemudian dia pikir mati tuh api, ternyata belum. Jadi kemungkinan tuh api itu masih ada bara, ada meja kata kuat di dekat situ. Jadi kemungkinan merembet ke meja itu sampai terjadi kebakaran. Tapi menurut info tuan rumah jam 2 subuh itu masih ada bangun, ada buang air. Cuma dia tidak lihat kalau ada asap atau apa, dia balik tidur ulang. Nggak ada korban. Dugaan sementara api berasal dari sisa perapian di tungku dapur, dan keesokan harinya pihak pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemerintah kecamatan memberikan bantuan kepada pihak keluarga yang terdampak kebakaran. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Kita ke informasi yang lain, saudara. Tim gabungan SAR Sangihe berhasil mengevakuasi 2 petambang yang tertimbun longsor saat melakukan aktivitas penambangan di lokasi tambang rakyat Sangihe. Longsor terjadi di lokasi pertambangan tanpa izin atau petih di lokasi tambang emas tradisional di Dusun Entana Mahawu, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Jumat malam. Setelah menerima laporan, tim gabungan SAR Daru Basarnas Pos Tahuna, TNI Polri, pemerintah setempat beserta keluarga dan masyarakat segera mengevakuasi 2 korban petambang bernama Jatri Lombo dan Victor Luis Ponto, keduanya warga Sangihe. Pencarian kurang lebih 2 jam secara manual dengan penggalian dan penyiraman menggunakan water pump di lokasi yang diperkirakan sebagai titik tertimbunnya korban. Tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan meninggal dunia. SAR membahayakan jiwa manusia. 2 orang tertimbun tanah longsor di Dusun Entana, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Berhasil evakuasi korban dengan tim SAR gabungan, Basarnas, TNI Polri, dan masyarakat setempat. Korban pertama dievakuasi pada pukul 21:32 WITA atas nama Jantri Lombo. Dan korban kedua atas nama Victor Luis Ponto dievakuasi pada pukul
22:13 Wita. Dua jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Pihak Basarnas juga mengimbau warga agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tambang emas tradisional karena memiliki resiko tinggi. Edward Siwi, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Saudara, di Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, puluhan siswa terpaksa harus belajar di sekolah darurat yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Meski berdinding tripleks, beratapkan seng bekas, serta beralaskan tanah, para siswa di SD Negeri Air Banua antusias untuk bersekolah. Beginilah potret sekolah darurat yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat mencetak generasi penerus bangsa justru berdiri rapuh tanpa fondasi. Dindingnya hanya dari tripleks setengah badan, atap, genteng bekas, lantai tanah, serta tiang kayu bekas seadanya. Bangunan berukuran sekitar 5 x 10 meter dipetak menjadi 6 kelas dan 1 ruang guru. Semuanya menyatu dalam satu bangunan sempit. Lebih memilukan, anak-anak yang berjumlah 38 orang belajar dengan pakaian seadanya. Sebagian bahkan hanya memakai sandal jepit. Untuk sampai di sekolah darurat ini, para murid harus menempuh perjalanan terjal sejauh 1 km, melewati bukit berbatu, kebun, sungai kecil, dan pesisir pantai. Meski demikian, semangat belajar anak-anak desa Wawonian tetap antusias. Senyum mereka tidak pernah luntur, meski kondisi sekolah jauh dari kata layak. Adanya sekolah di tempat ini atas kerjasama dari orang tua semua. Punya inisiatif untuk mengadakan bangunan sekolah. Tantangan pertama adalah dengan lahan. Ya, tapi atas kerjasama masyarakat dan doa bersama kita semua, sehingga ada warga masyarakat yang memberikan lahan sekolah. Dan jadilah bangunan sekolah yang bentuk darurat ini. Ya. Bahan-bahan bangunan yang membuat sekolah ini, pertama kebetulan di SD Negeri Air Banua ada rehab 3 ruang kelas. Jadi sisa-sisa dari bangunan itu dibawa kemari untuk dijadikan bahan-bahan bangunan di sekolah ini. Dari sengnya, baloknya, dari sisa dari itu adalah swadaya orang tua. Karena minimnya tenaga pengajar atau guru, salah satu orang tua murid dengan sukarela menjadi tenaga pengajar atau guru untuk membantu mendidik para anak-anak siswa ini. Harap dengan pemberian diri kami tidak minta lebih daripada itu. Supaya juga pendidikan di tempat ini juga lebih maju. Kita dan teman-teman senang sekolah di sini. Kita dan teman-teman suka kasih tambah guru supaya bisa mengajar kita orang dengan baik. Mohon pemerintah perhatikan sekolah kami. Masyarakat pun berharap agar pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi sekolah sehingga anak-anak yang tinggal di Pulau Talise bisa menikmati sekolah dan pendidikan yang layak. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Senin pagi menggelar kegiatan sosial donor darah. Selain untuk memperingati hari lahir Kejaksaan ke-80 tahun, aksi ini juga dilakukan sebagai bentuk untuk membantu Palang Merah Indonesia atau PMI terkait stok darah. Memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggelar bakti sosial donor darah. Selain diikuti para pegawai, donor darah juga diikuti oleh para personel TNI Polri serta masyarakat. Donor darah merupakan salah satu wujud kepedulian untuk memberikan manfaat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebelum melakukan donor darah, para pendonor diwajibkan untuk melakukan berbagai pemeriksaan kesehatan, salah satunya pemeriksaan tekanan darah. Sementara itu, Farid Rumdana selaku panitia pelaksana mengatakan pihaknya menargetkan 200 kantong dalam aksi donor darah kali ini. Baik, hari ini kami dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan ke-80 2 September 2025 ada agenda kegiatan berupa donor darah yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, di Aula Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan pendonor itu dari berbagai pihak, dari masyarakat, dari TNI, dari Polri, juga dari pihak masyarakat yang akan mendonorkan di sini. Adapun tujuan donor darah ini tentunya untuk kemanusiaan, dan ini kita berbagi dengan yang membutuhkan supaya kebersamaan ini tetap ada.
Perasaannya sangat senang karena bisa membantu dengan mendonorkan darah. Kalau donor darah sudah sering, harapannya untuk kegiatan donor darah ini kiranya boleh tersalurkan dengan tepat dan boleh berguna untuk yang membutuhkan darah. Diharapkan dengan adanya donor darah ini bisa membantu Palang Merah Indonesia terkait pasokan atau stok darah sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Gubernur sambut 2 anggota Paskibraka asal Sulut akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Komite 4 DPD Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Sulut dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pertimbangan DPD Republik Indonesia terhadap RUU APBN tahun anggaran 2026. Pembahasan pun dilakukan Ketua dan anggota Komite 4 DPD RI bersama Gubernur Sulut, Kepala Daerah, serta pemangku kepentingan di Sulut. Komite 4 DPRD Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Utara dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN tahun anggaran 2026. Ketua Komite 4 DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan sebagai tindak lanjut dari rapat sidang tahunan, DPD RI turun ke beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya ke Sulawesi Utara, guna menyerap dan melihat aspirasi dari pemerintah daerah terhadap RUU APBN tahun anggaran 2026. DPD RI memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN 2026. Nah, untuk menindaklanjuti itu semua, kami turun ke daerah. Komite 4 ini turun ke beberapa provinsi di Indonesia, diantaranya ke Sulawesi Utara ini, dalam rangka menyerap, melihat aspirasi dari pemerintahan daerah yang ada di sini. Karena pembahasan RUU ini akan diputus tanggal 23 September. Sidangnya kita ditunggu 14 hari untuk memberikan itu. Karena itu kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, terutama kita fokus pada dana transfer daerah yang diproyeksi tahun 2026 itu turun dari 919 triliun menjadi 649 triliun. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyambut kunjungan kerja ini dan turut melaporkan berbagai capaian dan aspirasi terkait anggaran di Sulawesi Utara. Inventarisasi masalah-masalah apabila RAPBN 2026 nanti direalisasikan, maka tentunya kami melaporkan untuk dijembatani dengan DPR RI di pusat ya. Banyak hal yang tentunya kalau RAPBN 2026 itu direalisasikan, maka APBD kami juga, RAPBD kami ke depan itu akan pasti terganggu. Banyak hal yang terkonsentrasi yang hari ini sebenarnya kita sudah yakini bahwa ini akan tercapai, terpaksa kita harus merealokasi ya anggaran yang rencananya akan kita buat di 2025 dan 2026 ke depan. Maka dengan kehadiran DPD RI di sini untuk menginventarisasi persoalan-persoalan apabila ya, RAPBN 2026 ini direalisasikan. Pembahasan pun dilakukan oleh Ketua Komite 4 DPD RI bersama 12 anggota Komite 4 yang hadir bersama Gubernur, Wakil Gubernur Sulut, Bupati Wali Kota serta pimpinan pemangku kepentingan dari Bank Indonesia, Direktorat Pajak, Bea Cukai dan Perbendaharaan yang membawahi Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyambut kedatangan 2 siswa Paskibraka Nasional asal Sulut di kantor Gubernur Sulawesi Utara Jumat pekan lalu. Gubernur janjikan akan membimbing para Paskibraka hingga masuk Akmil ataupun Akpol. 2 Paskibraka Nasional asal Sulut yakni Bianca Elesia Kristabella Lantang yang menjadi pembawa baki upacara penaikan bendera merah putih di Istana Negara dan Virgi Beek
tiba di Sulawesi Utara pada hari Jumat pekan lalu, langsung menuju kantor Gubernur Sulawesi Utara untuk mengikuti penyambutan resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran. Memasuki halaman kantor gubernur, mereka langsung disambut hangat oleh ratusan siswa SMA yang telah berbaris rapi menunggu kedatangan Bianca dan Virgi. Gubernur Sulawesi Utara Yuli Selvanus terlihat menyambut langsung dua pemuda kebanggaan Sulawesi Utara ini. Bianca bilang dirinya bangga mendapatkan sambutan hangat dari pemerintah provinsi. Rencananya dari Bianca sendiri, selesai SMA itu Bianca tertarik di PDN, namun jika memang belum di PDN, nanti Bianca akan masuk akpol. Bianca sendiri pastinya sangat-sangat yakin, karena dari Bapak Gubernur sendiri sangat memikirkan masa depan dari Provinsi Sulawesi Utara. Ya, makanya dari itu Bapak Gubernur membuat program seperti ini untuk Paskibraka serta untuk anak-anak muda di Provinsi Sulawesi Utara, agar supaya nantinya kami dapat menjadi pemimpin dan dapat menjaga Provinsi Sulawesi Utara serta dapat menjaga bangsa Indonesia sendiri. Sementara itu, Gubernur Sulut Yuli Selvanus bilang sudah sepantasnya para Paskibraka nasional dijamin masa depannya karena telah berjuang untuk daerah. Hari ini kita sepakat untuk mereka tetap bersama-sama, kita akan bimbing mereka sampai mencapai cita-citanya. Tentunya ini juga untuk memotivasi adik-adiknya nanti ke depan. Ya, di sana mereka dari bangun tidur sampai tidur diatur dan kemudian mereka dilatih dan digembleng di sana. Dan mereka mengalami proses itu sehingga kami yakini dan percaya bahwa anak-anak kita ini siap untuk menerima masa depannya mereka, cita-citanya. Gubernur juga menambahkan penghargaan seperti ini tidak akan berhenti sampai di sini, namun akan tetap dilaksanakan pada tahun-tahun ke depan sebagai komitmen pemerintah terhadap jaminan masa depan para Paskibraka. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. 6 pejabat tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kota Manado berganti. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Pemkot Manado dipimpin Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang Senin pagi. Pelantikan berlangsung di Aula Pemkot Manado yang dipimpin Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang. Richard Sualang berharap amanah pimpinan kepada para pejabat tinggi Pratama, tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan penuh semangat dan penuh loyalitas. 6 pejabat yang dilantik adalah Donald Supit sebagai Asisten 3 Pemkot Manado, Bonik Saweo sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ponto Wisang KKW sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Otnil Tewal sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Paul Sualang sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, dan Jimmy Rotinsulu sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Syukur kepada Tuhan atas pelantikan hari ini, saya boleh dilantik sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Manado. Tentunya juga berterima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah yang sudah mempercayakan saya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan dipromosikan. Jadi tugas dan tanggung jawab ini tentunya perlu kita laksanakan dengan baik. Pertama-tama sesuai aturan yang ada kita harus laksanakan. Yang kedua, kita harus loyalitas kepada sebagaimana penyampaian dari Pak Wakil tadi, mengingatkan kepada kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dengan loyalitas. Sebagai informasi, usai pelantikan ini Bonik Saweo akan menghadapi tugas mempersiapkan Kota Manado sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi kejuaraan berkuda perebutkan Piala Bupati Minahasa Utara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bersama KONI Sulut secara resmi meluncurkan logo Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulut di kawasan Megamas Manado Sabtu pekan lalu. KONI Sulawesi Utara resmi meluncurkan logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memimpin peluncuran tersebut.
didampingi Ketua KONI Sulut Bonavisius Jerry Waleleng bersama Forkopimda Sulawesi Utara di kawasan Megamas pada Sabtu pekan lalu. Sebelum peluncuran, Gubernur Sulawesi Utara bersama pengurus KONI Sulut, pejabat pertama Pemprov, Forkopimda dan sejumlah atlet serta masyarakat Sulawesi Utara melakukan olahraga dan senam bersama. Dalam sambutannya, Gubernur Silvanus mengapresiasi usaha dan upaya KONI dalam mempersiapkan gelaran Porprov ke-12 dan mendorong KONI Sulut membimbing para atlet untuk meraih prestasi. Gubernur juga meminta KONI Sulut bisa meraih prestasi 10 besar pada PON NTT 2026 mendatang dengan menyediakan hadiah 1 unit rumah bagi para atlet peraih medali emas. Sejak jadi gubernur, saya ingin begitu pergantian pengurus KONI, saya sampaikan kepada pengurus KONI untuk meningkatkan prestasinya. Kalau PON yang lalu di Aceh kita di ranking 17, saya perintahkan KONI Sulut pengurus baru bisa 10 besar. Kalau yang lalu 17, tahun 2026 ini harus 10 besar. Maka kami sepakat di Pemprov untuk menyiapkan hadiah bagi yang mendapatkan emas 1 rumah. Sementara Ketua KONI Sulut bilang, ajang Porprov ke-12 ini adalah ajang persiapan para atlet Sulut menuju PON NTT tahun 2026 nanti. Porprov 12 Sulut tahun 2025, di mana pada hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025, akan diresmikan atau akan di-launching. Hadirin yang berbahagia, logo Porprov 12 Sulut 2025 menggambarkan semangat, identitas, dan keindahan alam kota Sulawesi Utara. Gubernur juga bilang pihak KONI memprioritaskan keamanan dalam pelaksanaan Porprov di kota Manado pada November 2025 nanti. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kota Manado menjadi tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang bilang pihaknya tengah mempersiapkan venue untuk para atlet berlaga sesuai cabang olahraga yang diminati. Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang bilang saat ini pemerintah Kota Manado sedang mempersiapkan perhelatan Akbar Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025, di mana Kota Manado menjadi tuan rumah. Salah satu fokus dalam menghadapi Porprov kali ini ialah mempersiapkan venue dari masing-masing cabang olahraga. Beberapa venue akan memanfaatkan fasilitas olahraga milik pemerintah setempat yang sudah existing, diantaranya cabur tinju, atletik, dan bola basket. Sudah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov, itu kita akan melaksanakan ini sebaik-baiknya ya, karena di Kota Manado juga ini kan adalah ibu kota provinsi. Tentu kegiatan ini harus lancar dan berjalan dengan baik. Kemudian juga tentu kita harus mempersiapkan venue-venue, tempat-tempat pertandingan. Saya pikir ini tidak terlalu sulit karena di Kota Manado juga sudah banyak venue-venue dari cabang-cabang olahraga ini. Tinggal kita merapikan saja, kita menyiapkan saja supaya nanti pada saat pertandingan ini sudah layak untuk dipertandingkan. Selain mempersiapkan venue, Pemkot Manado juga memiliki target agar atlet-atlet andalan Kota Manado bisa berkompetisi dan meraih juara dalam ajang bergengsi tingkat provinsi ini. Porprov tahun 2025 merupakan Porprov ke-12 dengan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 34. Porprov Sulut dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 24 November 2025 mendatang. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, masih dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bekerja sama dengan Pordasi Sulawesi Utara menggelar kejuaraan berkuda yang digelar di Gelanggang Berkuda Balitka Manado Sabtu pagi. Kejuaraan berkuda disambut antusias warga pecinta olahraga berkuda di Sulawesi Utara. Kejuaraan yang digagas Pemkab Minahasa Utara ini digelar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80.
Kejuaraan berkuda diikuti 38 peserta berasal dari kabupaten kota se-Sulawesi Utara yang terbagi dalam 6 kelas. Kejuaraan yang bekerjasama dengan Pordasi Sulawesi Utara ini memperebutkan Piala Bupati Minahasa Utara Joneganda. Bupati Joneganda bilang kejuaraan ini untuk mengembangkan olahraga berkuda hingga ke tingkat nasional. Republik Indonesia yang ke-80, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kami melaksanakan kejuaraan pacuan kuda yang kita laksanakan pada saat ini. Dan ini merupakan satu upaya bagi kita, dukungan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk Pordasi Sulawesi Utara agar bisa makin menggeliatkan komunitas pacuan kuda yang ada di Sulawesi Utara. Dan kita tahu bahwa Sulawesi Utara sangat terkenal. Joneganda juga menambahkan dengan kejuaraan berkuda ini juga akan memotivasi para atlet dan joki asal Sulawesi Utara untuk melatih diri semakin lebih baik untuk bertarung hingga ke tingkat nasional nanti. Aldi Baskoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.